Pemirsa, hari ini tanggal 9 Zulhijjah, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan rukun haji paling utama yaitu wukuf di Arafah. Nah, seluruh jemaah harus berada di Arafah dari tengah hari hingga terbenamnya matahari untuk merenung dan berdoa karena haji adalah Arafah. Nah, seperti ini pemirsa, visual yang Anda lihat saat ini merupakan situasi di Arafah. Situasi terkini dari Padang Arafah ini sudah kita lihat ya pemirsa, bahwa para jemaah haji secara bertahap sudah mulai berada di wilayah Arafah. Karena memang wukuf adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Wukuf di Padang Arafah ini merupakan momen yang begitu sakral karena wukuf adalah rukun haji yang paling utama. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa haji adalah wukuf di Arafah, karenanya pada 9 Zulhijjah dengan berpakaian ihram, jutaan jemaah haji harus berdiam diri sambil berdoa dan merenung atas segala perbuatan di dunia, baik yang buruk maupun perbuatan yang baik sejak tergelincirnya matahari hingga menjelang matahari terbenam. Jika jemaah tidak berada di Arafah di rentang waktu tersebut, maka ibadah haji tidak sah atau seperti tak pernah menunaikan ibadah haji. Nah, gempa ini tentu menjadi sangat penting ya. Iya, nah ini kalau kita lihat ya Jose di layar kaca saat ini merupakan situasi terkini bagaimana di Padang Arafah para jemaah haji jutaan dari berbagai belahan dunia ya sudah berkumpul, dan untuk hari ini juga untuk para umat muslim yang akan menghormati para jemaah haji di Arafah juga hari ini menggunakan ibadah puasa sunnah Arafah ya pemirsa. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Ini juga diimbau juga terus kepada para jemaah haji di Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan, karena kalau dilihat sepertinya terik sekali ya Jose ya. Ini panasnya ekstrim ya. Bahkan ada beberapa juga kita lihat dari visualnya pemirsa, jemaah haji yang hadir di sana membawa payung dan lain sebagainya. Sejak beberapa hari terakhir ini bahkan menyentuh 38 derajat Celcius ya. Nah pemirsa, karena itulah seluruh jemaah haji wajib di Arafah dalam kondisi apapun, termasuk jemaah yang sedang sakit. Nah jadi yang sehat aja bisa tidak fit ya, karena ada cuaca ekstrim apalagi yang sedang sakit. Jadi selalu diimbau untuk minum air putih, minum air dengan campuran oralit, dan selalu menggunakan pelindung diri begitu ya. Dan terutama juga apalagi yang lanjut usia ya. Dan juga pemirsa, hal ini pun juga disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Romo M. Syafi yang mengajak jemaah haji lansia untuk bersemangat mengikuti wukuf pada 5 Juni hari ini. Ia memastikan jemaah haji lansia yang mengikuti skema safari wukuf hajinya tetap sah. Mari kita simak kutipan selengkapnya berikut ini. Satu yang menentukan kita haji atau tidak itu kan wukuf di Padang Arafah, dan itu bagi yang sehat ya dia berjalan lah, bagi yang tidak sehat maka berada di dalam bus itu juga perjalanan. Yang penting pada saatnya dia berada di Padang Arafah. Artinya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti safari wukuf sudah dipastikan hajinya sah bila pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Padang Arafah. Jadi nggak usah ada keraguan. Nah pemirsa, beberapa jam lagi jemaah haji Indonesia akan melaksanakan wukuf di Arafah, dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Putri Lukman dari Arafah, Arab Saudi. Selamat siang Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Oke, Putri, maaf sebelumnya untuk audio apakah boleh di-unmute terlebih dahulu? Oke, baik pemirsa, kita akan kembali membahas ya mengenai rukun haji yang saat ini sedang berlangsung, merupakan wukuf di Arafah ya pemirsa. Jadi memang wukuf ini kan inti dari ibadah haji dan dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana jemaah akan berkumpul di Padang Arafah dari waktu zuhur hingga waktu maghrib dan akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ada sejumlah amalan yang dilakukan ketika di Arafah. Ini ada sholat zuhur dan juga asar yang akan dilakukan secara jamak dan qashar, kemudian juga mendengarkan khutbah wukuf, serta berzikir, berdoa, dan juga membaca Al-Quran. Ya, betul sekali Gemma dan juga pemirsa. Dan setelah wukuf di Arafah, jemaah haji nantinya akan melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk menginap. Di Musdalifah, jemaah akan melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak takdim serta mabit di sana. Selanjutnya, jemaah haji akan menuju Mina untuk melempar jumroh. Dan pemirsa, kita juga akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di Arafah. Sudah ada rekan kami, Putri Lukman di lokasi. Selamat siang waktu Indonesia. Putri, seperti apa persiapan para jemaah haji menuju Arafah pada hari ini? Iya, selamat siang Gemma dan juga Jose. Betul sekali bahwa jemaah haji Indonesia saat ini sudah berada di tenda-tenda mereka di Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nantinya pembukaan wukuf secara resmi akan dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Arab Saudi. Saat ini sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar agar jemaah haji Indonesia berada di tenda mulai pukul 10 hingga pukul 16 waktu Arab Saudi. Ini dikarenakan cuaca panas ekstrim di Arafah, Arab Saudi. Saat ini cuaca mencapai 38 derajat Celcius yang nantinya juga bisa mencapai 44 derajat Celcius yang harus diwaspadai oleh seluruh jemaah ketika wukuf di Arafah. Jemaah haji selama menunggu wukuf di Arafah ini melakukan berbagai kegiatan mulai dari membaca Al-Quran, tadarus, bertalbiyah, dan juga melaksanakan ibadah atau sholat sunnah maupun juga sholat fardu. Tadi kami bersama dengan jemaah haji Indonesia yang berada di tenda-tenda juga melaksanakan layanan manasik sebelum puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, bahwa di saat manasik tadi disampaikan oleh Mustasyar Dini atau pembimbing ibadah dari jemaah haji Indonesia mengenai makna wukuf dan juga mendalami wukuf di Arafah ini. Jemaah haji yang sempat saya temui beberapa waktu lalu juga menyampaikan rasa harunya akhirnya bisa merasakan langsung mereka tiba di Arafah untuk nantinya melaksanakan wukuf dan juga menjalankan ibadah, karena wukuf di Arafah adalah salah satu puncak ibadah haji yang sangat dinantikan oleh seluruh jemaah haji Indonesia, bahwa jika tidak wukuf maka hajinya tidak sah. Jemaah haji Indonesia yang datang ke Arafah ini pun juga melaksanakan wukuf nantinya mengatakan bahwa akan ada banyak doa yang mereka panjatkan. Salah satunya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah disampaikan dari pihak tenda misi haji bahwa saat lagi pembukaan akan segera dimulai. Nantinya akan disampaikan diawali oleh pembukaan sambutan dari Dirjen Penyelenggara Haji Umroh yakni Hilman Latif, lalu juga akan ada sambutan dari Duta Besar RI untuk Arab Saudi, kemudian juga sambutan dari Kepala BP Haji, sambutan dari tim WAS DPR RI, hingga sambutan nanti dari Amirul Hajj sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, khutbah wukuf nanti disampaikan oleh anggota Amirul Hajj yakni Ahmad Said Asrori dengan tema meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Mengapa tema ini diangkat? Bahwa dalam wukuf di Arafah ini momentum yang penting bagi jemaah haji untuk bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempererat persaudaraan. Persaudaraan sudah sering disampaikan ataupun juga menjadi hal yang diikuti oleh seluruh jemaah Indonesia dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, bahwa persaudaraan harus dipupuk oleh seluruh jemaah tanpa basa-basi, tanpa tapi, namun dengan sepenuh hati, dengan kasih, dengan tanpa merasa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nantinya jemaah haji Indonesia juga akan mendapatkan mengenai penjelasan tata cara wukuf, kemudian juga jemaah haji Indonesia diberi kesempatan untuk berzikir, berdoa yang menjadi momen bagi jemaah haji untuk berkontemplasi, merenungkan diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jemaah haji Indonesia yang sempat saya temui juga mengatakan bahwa akan banyak sekali doa yang mereka panjatkan sebelum nantinya secara berangsur-angsur setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah akan bergerak ke Musdalifah untuk mabit, lalu dilanjutkan menuju ke Mina. Hal lain juga tadi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan sudah berada di tenda-tenda yang ada di Arafah sebelum pelaksanaan wukuf. Selain itu memang diakui oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama dan juga Amirul Haj bahwa tenda-tenda ini sempat memang ada yang dipadati oleh jemaah, ada pula yang sepi. Nah, ini nantinya masalah terkait tenda ini akan secara berangsur-angsur diurai oleh petugas haji termasuk dari pihak syarikat sebagai pelaksana maupun juga penanggung jawab dari pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna baik di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Namun jemaah haji juga sudah disampaikan oleh Menteri Agama seluruhnya bahwa jemaah haji ini akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan fokus dan juga aman. Saat ini talbiyah sudah dikumandangkan dan diikuti oleh seluruh jemaah haji Indonesia. Baik, Putri. Selama berminggu-minggu Anda berada di sana bertugas dan juga melaporkan perjalanan ibadah haji. Apa yang Anda rasakan pada akhirnya sore menjelang malam hari nanti merupakan salah satu puncak daripada ibadah wajib? Laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Iya, Jose, betul sekali. Sejak tanggal 7 Mei sampai ini, puncak ibadah haji, puncak yang juga ditunggu oleh saya, oleh seluruh jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan momen ini, untuk menuju ke Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Jemaah talbiyah ini begitu membuat kami seluruh jemaah haji Indonesia maupun juga petugas haji merasa haru bagaimana proses spiritual setiap jemaah haji termasuk juga petugas haji pasti memiliki masing-masing perjalanan spiritual berbeda-beda, termasuk saya dan beberapa jemaah haji yang sempat saya temui yang mereka mayoritas harus menunggu 13 tahun untuk menuju ke haji ini untuk melaksanakan ibadah haji ini. Lalu momentum ini mereka datang. Salah satu jemaah juga sempat saya tanyakan, dia sempat mengalami sakit, sempat juga dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Lalu dia sempat menyatakan dengan umurnya yang sudah lansia dan begitu berkeinginan untuk bisa melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah ini. Dengan izin Allah, akhirnya ia bisa keluar dari rumah sakit dan dipantau oleh petugas haji, lalu dinyatakan bahwa ia boleh melaksanakan wukuf di Arafah tanpa harus mengikuti safari wukuf. Dan tadi sempat saya tanyakan bahwa ia begitu bahagia dan begitu terharu, begitu bisa akhirnya mengikuti rangkaian proses ibadah haji, puncak ibadah haji di Arafah ini, dan ia bisa sampai di tenda untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Cerita-cerita dari banyak jemaah haji seperti salah satu jemaah tadi yang saya temui begitu begitu terasa, begitu haru, begitu didengar dan begitu merasakan begitu proses bagaimana jemaah haji Indonesia bahwa mereka punya banyak cerita untuk sampai ke tempat ini dengan proses spiritual mereka, termasuk juga saya yang ikut sebagai petugas haji. Selain kami bertugas sebagai media center haji, tapi kami juga membantu seluruh jemaah haji ketika mereka melaksanakan ibadah mulai dari umroh wajib, kemudian juga mereka melaksanakan ibadah sunnah. Mereka begitu mengikuti aturan anjuran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, lalu akhirnya mereka dapat melaksanakan proses puncak ibadah haji mulai hari ini 5 Juni atau 9 Zulhijjah untuk wukuf di Arafah. Dan begitu merasakan harunya dan rasa syukur dari jemaah haji yang menjalankan proses ibadah haji ini di Arafah hari ini. Jose dan juga Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Putri Lukman, langsung dari Padang Arafah di Arab Saudi. Semoga nanti pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan semoga selalu sehat di sana. Selamat kembali bertugas, Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.